Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya, para pecinta nostalgia berbudaya dengan keris. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam dari saya, Andrian Hambar Pusaka. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan mengajak Anda beradrenalin, mengajak dengan sedikit narasi dan juga literasi yang ingin saya sampaikan. Dan ini ada bentuk sejarah. Mudah-mudahan Anda bisa diajak untuk nalaristik ya. Bagaimana suasana empu-empu di zaman dulu dengan diskusi kita kali ini teman-teman. Oke, ini adalah keris yang bagaimana keris ini pada sisi warangkanya adalah warangka Jogja teman-teman, atau Gayaman Yogyakarta. Seperti apa kerisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka teman-teman. Nah, inilah kerisnya. Pamornya begitu deling sekali, dengan gestur dan pola pamor seperti ini. Ini dinamakan dengan pamor ujung gunung. Ujung gunung secara filosofi, aspek filosofi adalah perihal tentang kewibawaan dan menjunjung tinggi derajat orang yang mengagemnya. Lalu keris apa ini teman-teman? Berdapur bedok, berjenis bedok brojol teman-teman. Dan di sini terdapat semacam pamengkang jagat kalau dikatakan. Pamengkang jagat itu secara aspek filosofi kalau dulunya memang digunakan untuk sengketa-sengketa tanah teman-teman. Diyakini seseorang yang memiliki keris ada pamengkang jagatnya ya, jadi bolong seperti ini, itu diyakini bisa memenangkan berbagai sengketa tanah yang disengketakan. Nah, inilah keris Tangguh Jogosuro namanya. Pernah dengar Jogosuro? Jadi, teman-teman sekalian, Jogosuro adalah seorang empu, teman-teman. Beliau itu lahir di Blambangan. Blambangan itu kalau di daerah Jawa Timur, Banyuwangi sekarang ya. Nah, ibunya adalah putri bangsawan Adipati Blambangan. Ketika menjelang remaja, Jogosuro itu bertanya kepada ibunya, siapa dan di mana ayahnya. Maka sang ibu mengatakan, ayah Jogosuro itu adalah seorang empu pitrang namanya. Seorang empu yang pernah mengabdi pada Kadipaten Blambangan. Jadi sebelum Jogosuro lahir, sang ayah harus kembali ke Majapahit. Saat berpamitan, Empu Pitrang itu berpesan agar anak kandungnya nanti diberi nama Jogosuro, serta meninggalkan besi bahan membuat keris. Nah, dan kelak anak tersebut sudah dewasa akan pergi menyusul ayahnya ke Mojopahit. Sesudah mendengar penjelasan dari sang ibu, teman-teman, maka Jogosuro ini tuh belajar membuat keris selayaknya ayahnya dulu. Ia banyak sekali membuat keris lurus dengan bentuk sederhana, mirip dengan keris sajen, atau keris yang biasanya digunakan oleh para petani pada masa itu untuk sesaji di sawah. Keris-keris itu dibawanya sebagai bekal perjalanan ke Majapahit agar lebih mudah, ya, agar lebih mudah dalam membawanya. Maka keris-keris yang ukurannya kurang dari sejengkal dilubangi pada bagian ujung peksinya nanti, ya, seperti jarum teman-teman. Pada lubang itu kemudian dimasukkan tali. Nah, cara ini menurut bahasa Jawa disebut direntengi. Nah, dengan bekal rentengan keris tersebut, Jogosuro berniat mencari ayahnya. Sepanjang perjalanan dari Blambangan ke Mojopahit, ia banyak bertanya pada petani yang dijumpainya arah jalan menuju Mojopahit. Sebagai terima kasih, Jogosuro menghadiahkan keris-keris buatannya pada para petani yang telah berbaik hati menunjukkan arah. Selain itu, keris-keris itu juga dibarter dengan makanan dan berbagai kebutuhan selama masa perjalanan Empu Jogosuro ini. Sahabat-sahabat sekalian, tidak hanya itu, dalam kisah selanjutnya, Jogosuro itu akhirnya diakui sebagai anak dari Empu Supo dengan ujian yang sangat berat. Empu Supo Mandrangi atau Empu Pitrang teman-teman. yakni ujiannya adalah harus membuat keris dapur mangkurat.
Hal ini menegaskan jika Jogosuro adalah betul-betul seorang empu yang pinunjul dan tidak sekedar hanya bisa-bisa membuat keris lempengan disuntui atau direntengi. Sahabat-sahabat sekalian, tentang keris Empu Jogosuro yang terdapat pijitannya, kalau kita perhatikan secara seksama, itu seperti pada wilah tengahnya ini ada seperti macam lekukan pada permukaan bilah yang menyerupai pijitan ibu jari tangan, tapi memang secara nalar teman-teman sulit diterima. Atau membuktikannya secara ilmiah bahwa itu benar-benar dibuat dengan pijitan jari tangan itu sangat sulit diterima oleh nalar. Ada sebagian pecinta keris yang menduga bahwa bentuk seperti bekas pijitan tersebut terjadi karena bentuk permukaan paron atau landasannya dan palu yang digunakan itu tidak rata. Ini secara teknis. Namun ada pula yang meyakini bilah tersebut memang dipijit oleh sang empu sesudah tangannya dicelupkan kepada minyak. Sahabat-sahabat sekalian, keris Empu Jogosuro ini di dalam dunia perkerisan, keris pijitan tergolong keris tayuhan teman-teman, yakni keris yang dalam pembuatannya lebih mementingkan sisi esoteri atau isi atau sisi goibnya dibandingkan dengan eksoteri atau penampilan luar. Bahkan oleh kalangan semenanjung Melayu, keris ini dianggap sebagai azimat yang mempunyai kesaktian amat hebat. Orang Melayu tidak menyimpannya di dalam sarung keris sebagaimana keris lain. Biasanya justru dibungkus dalam kain atau baldu kuning teman-teman, atau kain berwarna putih atau kain kafan biasanya. Itulah sebabnya banyak para pecinta keris yang beranggapan bahwa keris pijitan tergolong keris yang memiliki tuah yang sangat baik. Akibat adanya kepercayaan ini, sejak perempat abad ke-20 banyak ditemukan keris yang bertebaran di kalangan Nusantara ini dan menampilkan kesan-kesan tayuhan yang sangat wingit, dan itu memang betul-betul diburu oleh para pecinta atau sanaji, khususnya yang memang meyakini sebagai tayuhan bahwa keris Jogosuro membawa nuansa dan keberuntungan yang baik bagi pemegangnya. Inilah keris Jogosuro. Pamor ujung gunung, pamornya sangat deling sekali. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa menambah referensi ilmu pertosannya Haji Nuswantoro ini. Sangat eksotis sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.